lagi bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang cukup menarik terutama untuk ibu-ibu nih dok, tentang kontrasepsi. Nah, apa sih dok fungsi dari kontrasepsi itu sebenarnya? Jadi alat kontrasepsi itu ada beberapa fungsi ya dok, terutama misalnya yang pertama ya buat menghindari kehamilan. Kedua juga alat kontrasepsi sendiri itu juga mempunyai fungsi untuk menghindari tertularnya penyakit menular seksual. Jadi ada dua fungsinya, menghindari kehamilan sama menghindari tertular infeksi menular seksual. Oke, berarti beda jenis alat kontrasepsinya, beda juga fungsinya. Betul, jadi ada yang lebih efektif di misalnya buat mencegah penularan seksual, ada yang lebih efektif di mencegah kehamilan. Jadi ada beberapa perbedaan. Kalau gitu yuk kita bahas tentang jenis-jenisnya. Apa aja dok jenis-jenis kontrasepsi itu? Kita bahas yang lumayan paling sering, yang umum lah ya di masyarakat ya dok. Yang pertama yang paling sering sama paling gampang didapat, kondom. Karena kondom ini bisa buat pria, bisa buat wanita. Sebenarnya yang paling sering dipakai kondom buat pria ya, karena satu lebih mudah didapat, kedua juga makainya gampang. Kemudian yang ketiga, kalau kondom wanita itu ya lebih PR, makanya terus pada saat berhubungan itu menimbulkan suara-suara yang tidak nyaman suaranya. Dan tapi harus dicatat ya, kondom pria sama kondom wanita nggak bisa dipakai bersamaan karena bisa memicu risiko sobeknya si kondom, karena kan karet ketemu karet. Iya benar, jadi gesekan itu ya bikin rentan robek ya. Nah juga kondom juga harganya juga terjangkau, cuman kelemahannya sekali pakai, karena ya kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi dong. Kelebihan kondom ini juga dia lebih bisa buat mencegah penularan infeksi menular seksual. Jadi kalau infeksi kelamin atau penularan penyakit kelamin itu lebih bisa dicegah, karena kan kita terlindungi, si organ intim kita itu lebih terlindungi. Jadi sebenarnya emang nggak nempel gitu istilahnya ya dok ya. Tingkat kegagalan kalau secara statistik dia sampai mencapai 0%, ini biasa terjadi kalau pemakaian kondomnya kurang tepat atau juga boncos. Jadi mungkin ada beberapa yang makanya dicek dulu kalau sebelum dipakai. Oke, yang berikutnya apa dok? Yang kedua, kalau yang paling sering dipakai ini buat wanita, ini biasanya adalah pil KB. Biasanya itu dipakai karena dia mengandung hormon, jadi dia bisa mencegah si kehamilan tadi dengan menggunakan konsumsi pil KB. Cuman kelemahannya tentu nggak bisa buat mengatasi penyakit menular seksual ya, karena dia lebih ke mencegah si kehamilannya aja. Secara efektivitas persentase kegagalannya hanya 8%. Kalau ngomong-ngomong soal pil KB ini balik lagi sama kepatuhan dari si pasien ya dok ya. Soalnya kan tiap hari nih mesti minumnya, jadi kadang-kadang ada orang juga kelupaan gitu. Jadi efektivitasnya juga pasti menurun ya dok ya. Buat yang biasa nggak patuh tuh minum pil KB, kita biasa menggunakannya suntik KB. Itu ada yang suntik buat 1 bulan, ada yang buat 3 bulan. Jadi itu tinggal suntik, misalnya kalau sebulan ya sebulan lagi nanti ketemu. Kalau 3 bulan ya 3 bulan lagi baru datang buat suntik. Jadi dia secara efektivitas mencegah kehamilan dia lebih efektif dari si pil, karena ya tadi di tingkat kecerobohan kalau misalnya lupanya kan lebih bisa ditekan. Kemudian dia juga nggak usah sering-sering, kalau sebulan ya sebulan, 3 bulan, jadi nggak usah sering-sering disuntik. Jadi dia efektivitas mencegah kehamilannya lebih bagus lah ya dok. Dibandingkan pil ya. Cuman dia lebih mahal lah jelas. Dan juga dia harus datang ke tenaga medis, jadi nggak bisa dikerjain sendiri. Kalau yang implan gimana dok? Kan ada juga tuh yang diimplan dimasukin di bawah kulit. Bedanya apa dok sama yang suntik? Nah bedanya kalau yang implan dia lebih tahan lama, dia bisa sampai 3 tahun. Cuman implan sekarang udah lumayan agak jarang ya dok ya buat implan, maka malah lebih sering IUD biasanya, atau biasa sebutnya spiral yang dimasukkan ke rahim untuk mencegah terjadinya pembentukan si janin di dalam rahim tersebut. Jadi dimasukin kayak alat itu buat mencegah si terjadinya kehamilan. Ini yang lebih paling sering dipakai dan juga secara efektivitas juga lumayan tinggi. Cuman kelemahannya itu jadi mengganggu pada saat berhubungan. Kedua, dia kalau pemasangannya tidak benar juga bisa mengakibatkan perdarahan, karena dia bisa melukai dari si organ intim wanitanya. Nah ngomong-ngomong soal tidak nyaman saat berhubungan ini, mungkin teman-teman juga perlu tahu ya dok ya, kalau si IUD ini sebenarnya dia ada talinya yang ditinggalin. Betul. Disisain sedikit gitu di melewati mulut rahim lah gitu ya. Jadi nanti tali itu bakal dipakai untuk sebagai pegangan kalau seandainya IUD-nya itu sudah waktunya untuk diganti. Nanti dokternya bakal menjepit tali itu untuk keluarin IUD-nya. Nah si tali ini sebenarnya yang mengganggu pada saat berhubungan gitu ya. Jadi kayak merasa kayak ada sesuatu lah. Jadi biasanya keluhan pasien dengan IUD biasanya lebih nggak nyaman ke cowoknya. Kalau ke wanitanya biasa ya resiko kalau pemasangannya nggak benar bisa jadi perdarahan. Jadi keluhannya lebih besar datang dari bapak-bapaknya sebenarnya. Betul. Nah terus ada satu lagi yang paling paten. Kalau pada pria itu namanya vasektomi, kalau pada wanita biasa tubektomi, di mana saluran yang bisa menyebabkan atau pada pria yang mengeluarkan sperma, kalau pada wanita
akselerasi ovumnya tadi diikat atau ada juga yang dipotong ya. Jadi dia buat menghindari terjadinya kebuahan. Jadi itu yang paling paten buat mencegah kehamilan. Tapi untuk problem kalian takut terkena penyakit seksual ya tetap yang paling disarankan adalah kondom. Kalau seandainya yang paten tadi, yang vasektomi ataupun tubektomi itu biasa dilakukan pada pasangan yang memang udah nggak ingin memiliki anak lagi ya dok ya? Karena kan kalau udah dipotong ya nggak bisa disambung lagi. Betul, jadi sebelum itu jadi pasien harus diyakinkan dulu sudah tidak punya anak lagi baru dilakukan prosedur. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki, pamit.